Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang tugas kualitas daya, yaitu fenomena kualitas daya. Di mana kami kelompok 4 ini terdiri dari saya Firmansyah Putra. Saya Leonardus Tumorang. Saya Ramadayanti. Baik, untuk tugas review jurnal yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Rama. Pada Saudari Rama dipersilakan. Baik, pada jurnal yang pertama yaitu berjudul Analisis Tegangan Akibat Pembebanan Statis pada Desain Carbody TC Rebus dengan metode elemen hingga. Jurnalnya yaitu Jurnal Rekayasa Mesin. Kemudian tujuan penelitian mengetahui sebaran dan besar tegangan statis yang terjadi pada konstruksi carbody Taichi Rebus untuk memastikan apakah desain mampu menerima pembebanan sesuai syarat ketentuan material. Subjek penelitiannya itu carbody Taichi Rebus Asmen data pembebanan rebus atau beban penumpang, beban perlengkap, beban kopel, beban aerodinamis, dan rolling resistansi, serta simulasi PMI menggunakan ANC. Kemudian adapun metode penelitian yaitu metode elemen hingga dengan pendekatan kuasi eksperimental RATS berbasis simulasi software. Langkah penelitiannya yang pertama studi literatur, 2 pengumpulan data, 3 verifikasi metode, 4 pemodelan geometri, 5 pemilihan elemen, 6 meshing, 7 pemberian kondisi batas, 8 solving, 9 post processing, 10 analisis, dan 11 ada kesimpulan. Hasil penelitiannya, tegangan tertinggi pada kasus 1 sebesar 157.833 MPa. Kasus 2 194,842 MPa. Kasus 3 140,587 MPa pada area Froth dan crossbeam. Seluruh nilai tegangan berada di bawah batas tegangan lulu material sehingga masih aman. Kekuatan penelitian yang pertama, simulasi dilakukan pada 3 skenario pembebanan realistis. Kedua, menggunakan software FEM yang akurat untuk penghitungan struktur. Yang ketiga, analisis pada setiap layer material hybrid Sedgwick panel. Kelemahan penelitiannya tidak dilakukan pengujian eksperimental langsung pada prototipe. Yang kedua, tidak membahas dinamika pembebanan fatigue atau pembebanan siklik. 3, hanya fokus pada kondisi statis, belum mempertimbangkan vibrasi operasional secara penuh. Adapun kesimpulannya yaitu desain konstruksi carbody TC Rebus mampu menerima pembebanan statis saat operasi karena tegangan yang terjadi masih dalam batas aman material. Kemudian jurnal kedua yaitu analisis pengaruh pemasangan pembangkit terdistribusi terhadap tegangan dip pada jaringan distribusi 20 kV dengan menggunakan pemodelan ATP atau EMTP. Jurnal Transit. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menganalisis besaran tegangan dip pada jaringan distribusi 20 kV dan mengetahui pengaruh pemasangan pembangkit terdistribusi atau PT menggunakan model ATP. Subjek penelitiannya jaringan distribusi 20 kV penyulang 4 gardu induk Bukit Semarang Baru. Asmen datanya data sistem kelistrikan BSB 4, impedansi gangguan, lokal gangguan, durasi gangguan, parameter pembangkit, transformator, dan kabel.
Metode penelitiannya yaitu simulasi dan pemodelan menggunakan software ATP atau EMTP. Adapun langkah penelitiannya, yang pertama pengumpulan data, kedua penentuan parameter dan persamaan komponen, yang ketiga pemodelan jaringan di ATP atau EMTP, yang keempat penerapan kondisi gangguan, kelima simulasi 4 studi kasus, keenam analisis hasil tegangan DIP, 7 penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitiannya yaitu tegangan DIP terjadi hanya pada fase yang terganggu. Nilai tegangan DIP di sepanjang saluran relatif sama. Pemasangan PT 5 MW meningkatkan tegangan DIP sekitar 2,32% dan PT 10 MW meningkatkan sekitar 4,9%. Lokasi penempatan PT tidak signifikan mempengaruhi hasil kecuali pada titik terdekat PT. Kekuatan penelitian. Satu, menggunakan pemodelan numerik realistis dengan ATP atau EMTP. Yang kedua, analisis kompresif melalui 4 studi kasus berbeda. Yang ketiga, relevan terhadap pengembangan PT mikrohidro nyata di jaringan BSB. Kelemahan penelitiannya, yang pertama, tidak membahas variasi jenis gangguan yang lebih kompleks. Yang kedua, tidak ada validasi lapangan atau data pengukuran real. Yang ketiga, hanya fokus pada tegangan DIP, belum mempertimbangkan harmonik atau flicker. Kesimpulannya yaitu pemasangan pembangkit terdistribusi mampu meningkatkan kualitas tegangan dengan mengurangi persen kedip tegangan. Pemasangan PT dapat mengurangi besarnya tegangan DIP hingga 2,32% untuk kapasitas 5 MW dan 4,9 untuk kapasitas 10 MW. Kemudian ada jurnal yang ketiga, yaitu mengurangi gangguan kedip tegangan pada peralatan industri. Jurnalnya JETRI. Adapun tujuan penelitiannya menganalisis penyebab, karakteristik, dampak, dan strategi pengurangan gangguan kedip tegangan atau voltage dip atau SEC pada peralatan industri yang sensitif. Subjek penelitiannya peralatan industri yang sensitif terhadap variasi tegangan pada sistem tenaga listrik. Asmen data, studi literatur, data karakteristik gangguan tegangan dari referensi IEEE. Contoh perhitungan penurunan tegangan akibat start motor induksi serta studi kasus instalasi industri. Metode penelitiannya, studi analisis teoritis dan pendekatan studi kasus berbasis literatur serta simulasi perhitungan drop tegangan akibat gangguan dan pengasutan motor. Adapun langkah penelitiannya yaitu pertama, identifikasi fenomena kedip tegangan, yang kedua analisis penyebab dan sifat gangguan, yang ketiga evaluasi dampak pada komponen industri, yang keempat studi kasus dan perhitungan matematis, dan yang kelima penyajian metode mitigasi. Hasil penelitian, kedip tegangan paling sering disebabkan gangguan hubung singkat pada pengasutan motor besar. Gangguan kedip tegangan kurang 70% selama 5 Celsius. Dapat menghentikan operasi mesin. Motor drift dan kontraktor sangat sensitif terhadap penurunan tegangan. Upaya mitigasi termasuk peningkatan konfigurasi sistem, penggunaan power conditioner, starter motor, dan peningkatan kapasitas transformator. Kekuatan penelitiannya yang pertama membahas kompresif, mencakup definisi, perhitungan, dampak, dan solusi teknis. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan industri modern yang menggunakan kontrol elektronik. Yang ketiga, disertai contoh perhitungan matematis dan ilustri diagram. Adapun kelemahan penelitiannya, yang pertama menggunakan data eksperimen nyata atau simulasi numerik berbasis software seperti ETAP. Yang kedua, tidak mencantumkan pengukuran lapangan aktual di industri. Yang ketiga, membahas perbandingan
efektivitas metode mitigasi secara kuantitatif. Kesimpulannya, gangguan kedip tegangan tidak dapat dihindari sepenuhnya tetapi dapat dikurangi frekuensi dan dampaknya melalui teknik sistem tenaga, penambahan peralatan mitigasi, serta pemilihan spesifikasi peralatan industri yang memiliki ketahanan terhadap voltage dip. Jurnal keempat akan dibacakan oleh teman saya. Baik, jurnal keempat yang membahas tentang Power Quality Analysis of a Microgrid Based on Renewable Energy Source, Simulation Based Approach, di mana jurnal ini terbit di Jurnal Computation atau MPDI, dan jurnal ini terbit pada tahun 2024 dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis kualitas daya pada sistem microgrid berbasis energi terbarukan, PV atau WIND, menggunakan simulasi MATLAB Simulink dan membandingkan hasil dengan standar IEEE 519 dengan subjek penelitian microgrid hybrid berbasis IEEE 14 bus yang terhubung ke jaringan listrik konvensional dengan asesmen data berdasarkan data bus generator, beban, transformator, dan konfigurasi microgrid IEEE, 14 bus parameter PV, turbin angin, dan BESS. Standar IEEE terkait dengan THD data simulasi MATLAB Simulink. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu berbasis simulasi dengan pemodelan sistem microgrid di MATLAB. Dengan langkah penelitian, merancang model microgrid hybrid 14 bus, kemudian memodelkan komponen yang terdiri dari PV, WIND, BESS, load, PC, dan transformator. Melakukan simulasi aliran daya dan kualitas daya, kemudian mengukur tegangan PV, THD, dan tegangan arus, dan membandingkan hasil dengan standar. Yang terakhir ada analisis interpretatif dan pembahasan hasil, di mana hasil penelitian jurnal ini, tegangan pada semua bus berada dalam batas operasi yang dapat diterima. Power factor bervariasi di setiap bus dan turun signifikan pada bus 5 dan 14. THDV melebihi batas 5% dari standar, terutama pada bus 2, 4, 7, 8, dan 9, yang mengakibatkan fumes dan turbin angin. THDI sangat tinggi pada bus 7 dan 9 karena non-linear loads atau electrical arc furnace. Jurnal ini kuat karena menggunakan model microgrid realistis yang berbasis IEEE 14 bus lengkap dengan PV, WIND, dan BESS. Kemudian analisisnya komprehensif terhadap tegangan, power factor, THDI, dan THDFV. Simulasi mendalam berbasis MATLAB Simulink dan membandingkan dengan standar internasional. Tetapi jurnal ini masih memiliki kelemahan seperti tidak menyediakan data verifikasi eksperimen lapangan, tidak menguji mode ice landing dan transisi dinamis, dan tidak membahas solusi mitigasi harmonik secara implementatif seperti filter aktif. Yang terakhir kesimpulannya, microgrid dengan penetrasi tinggi energi terbarukan rentan mengalami penurunan kualitas daya, khususnya harmonic distortion dan fluktuasi power factor karena interaksi dengan DGUS dan nonlinear load. Diperlukan solusi mitigasi seperti harmonic filter, dan peningkatan kapasitas grid dan kontrol canggih untuk mempertahankan standar. Yang kelima, ada jurnal yang membahas tentang analisis kualitas daya dan rekomendasi perbaikan sistem kelistrikan di gedung perhotelan. Jurnal ini terbit pada tahun 2023 dengan tujuan penelitian menganalisis kondisi kualitas daya listrik di gedung hotel VEF dan memberikan rekomendasi tegangan untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan tegangan, ketidakseimbangan arus, faktor daya, dan harmonisa. Dengan subjek penelitian sistem kelistrikan pada gedung VEF Hotel yang disuplai oleh 2 trafo PLN dengan rating 250 kVA dan 100 kVA. Data pengukuran panel MDP1 dan MDP2 menggunakan web-based monitoring power quality meter selama weekday dan weekend. Data simulasi etap dengan metode penelitian observasi, wawancara, studi literatur, monitoring kualitas daya, dan simulasi menggunakan etap. Adapun langkah penelitian yaitu yang pertama mengobservasi lapangan, kemudian mengambil data monitoring kualitas daya, menganalisis parameter tegangan, arus, power factor, dan harmonisa, kemudian mensimulasikannya di etap dan merekomendasikan hasil solusi perbaikan. Dengan hasil penelitian
Tegangan lebih maksimum 4,34%, masih sesuai standar SPLN. Tegangan kurang dari minus 3,99% atau sesuai dengan standar. Ketidakseimbangan tegangan maksimum 2,64%, tidak sesuai batas yang lebih besar dari 2%. Ketidakseimbangan arus maksimal 64,15%, tidak sesuai batas 1-30%. Power factor 0,95 sampai 0,99 sesuai standar, lebih besar dari 0,85. IHDV 1,91 sampai 2,73% sesuai dengan IEEE, standar IEEE. Hasil simulasi etap menunjukkan tegangan masih dalam kategori aman, yaitu 98 sampai dengan 99,25%. Penelitian ini kuat karena memiliki data real-time monitoring sistem nyata, menggunakan etap untuk validasi simulasi teknis, dan analisis parameter kualitas daya dilakukan secara komprehensif. Tetapi terdapat kelemahan, yaitu tidak menyertakan analisis biaya investasi solusi kompensasi, tidak membahas dampak jangka panjang peralatan sensitif, dan tidak melakukan peninjauan beban per lantai secara detail. Dengan kesimpulan, kualitas daya listrik di Fafe Hotel masih terdapat masalah, terutama pada ketidakseimbangan arus dan tegangan. Rekomendasi perbaikan yaitu melakukan penyeimbangan beban antar fasa, pemasangan voltage kompensator, dan penggunaan filter harmonisa bila dibutuhkan. Simulasi etap menunjukkan kondisi sistem masih dalam batas aman secara umum. Kemudian jurnal 6 yang membahas tentang teknik to locate the origin of power quality disturbance in a power system review. Jurnal ini terbit pada tahun 2022 dengan tujuan penelitian meninjau dan membandingkan berbagai teknik untuk mengidentifikasi jenis gangguan kualitas daya serta menentukan lokasi sumber gangguan pada sistem tenaga listrik dengan subjek penelitian, teknik atau algoritma deteksi dan pelokasian gangguan kualitas daya atau PQ disturbance pada sistem tenaga, harmonik, voltage SHG, transient, unbalanced, kapasitor switching, serta metode berbasis AI dan transformasi sinyal. Data berasal dari 100 artikel dari IEEE Explore, Scopus, Engineering Village, dan Web of Science, mencakup metode transformasi sinyal, machine learning, power flow, state estimation, serta standar IEEE, IN, IEC, IN, dan IEEE. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu systematic review terhadap literatur menggunakan kata kunci terkait PQ disturbance, teknik identifikasi, dan teknik pelokasian sumber gangguan. Evaluasi model dilakukan berdasarkan kompleksitas, performa, dan tingkat pengembangan. Langkah penelitian yang pertama menjelaskan regulasi dan fenomena gangguan kualitas daya, kemudian mengelompokkan metode identifikasi gangguan seperti WValid, S-Transform, Hilbert, PCA, Neural Network, SVM, dan lain-lain. Kemudian mengelompokkan metode pelokasian sumber gangguan, membandingkan kelebihan kekurangan setiap metode, dan menyusun matriks performa kompleksitas pengembangan. Dengan hasil penelitian, metode identifikasi paling sering digunakan WValid Transform, Hilbert-Huang Transform, S-Transform, dan Neural Network. Pelokasian sumber paling efektif metode Direction of Disturbance dan Harmonic State Estimation. Dengan tantangan utama kebutuhan data dengan sampel tinggi dan kompleksitas jaringan, terutama DG. Tidak ada satu metode yang unggul untuk semua kondisi. Kombinasi metode memberi akurasi terbaik. Jurnal ini memiliki kuat karena review paling komprehensif dengan mencakup 100 publikasi selama kurang lebih 3 tahun, menggabungkan aspek identifikasi dan lokasi gangguan, kemudian menyediakan matriks komparatif performa kompleksitas, relevan dengan kebutuhan industri dalam PQ monitoring, tetapi masih memiliki kelemahan seperti tidak melakukan pengujian eksperimental baru, tidak seluruh metode diuji dalam sistem nyata, dan keterbatasan dalam membahas dampak integrasi besar distributed generation secara detail. Dengan simpulan, kombinasi metode analisis sinyal dan machine learning menghasilkan akurasi terbaik dalam identifikasi gangguan. Pelokasian sumber gangguan paling efektif menggunakan metode Direction of Disturbance dan Harmonic State Estimation. Tantangan ke depan adalah peningkatan perangkat monitoring dan adaptasi metode terhadap sistem dengan penetrasi digi,
yang tinggi. Kemudian ada jurnal ketujuh yang membahas tentang sistem monitoring energi listrik 3 fase berbasis IoT dan Firebus. Jurnal ini terbit pada tahun 2025 dengan tujuan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem monitoring energi listrik 3 fase berbasis IoT menggunakan PM1200 Schneider, ISP32, dan Firebus untuk memantau parameter listrik secara real time di kampus PEM AK Migas. Subjek penelitiannya itu sistem monitoring energi listrik 3 fase pada lingkungan kampus dengan integrasi IoT, Firebus, serta power meter PM1200. Data diambil selama 2 jam dengan interval 2 menit. Parameter yang dikumpulkan tegangan 3 fase, arus daya, dan frekuensi. Data tersimpan otomatis pada Firebus Real-Time Database. Metode yang dilakukan yaitu eksperimental dengan integrasi perangkat keras atau power meter, ISP32, RS485, TTL, Wi-Fi, dan perangkat lunak seperti Firebus, Modbus, dan autentikasi untuk akuisisi dan pengiriman data secara real time. Dengan langkah penelitian yang pertama merancang arsitektur sistem, yang kedua pengembangan program pengambilan data, yang ketiga implementasi Firebus real time, database, dan autentikasi dengan pengujian sistem selama 2 jam, kemudian menganalisis fluktuasi daya dan performa transmisi data. Dengan hasil penelitian, sistem mampu mengirim data dengan sukses dengan rate 100% dan latensi kurang dari 2 detik. Terdapat fluktuasi daya antara 9.177 watt 9.177 W sampai 26.285 W sesuai pola aktivitas kampus. Firebus mampu menyimpan data real time dengan autentikasi aman, tegangan dan frekuensi relatif stabil selama pengamatan. Kekuatan penelitian yaitu 1. Monitoring 3 fase secara simultan, 2. Integrasi penuh dengan cloud atau Firebus dengan scalable dan real time, 3. Akurasi dan reliabilitas tinggi menggunakan PM1200 Schneider. Yang keempat, ISP32 memiliki performa pemrosesan cepat dan stabil untuk aplikasi IoT, tetapi masih memiliki kelemahan, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada koneksi Wi-Fi, sistem belum memiliki fitur prediktif atau analitik lanjutan, dan implementasi masih terbatas pada satu lokasi kampus. Kesimpulan dari jurnal ini, sistem berbasis melakukan monitoring energi listrik 3 fase secara real time dengan performa tinggi. Fluktuasi daya mencerminkan pola operasional kampus. Sistem terbukti scalable dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan machine learning, notifikasi integrasi BMS, serta ekspansi ke multi kampus. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Firman. Baik, untuk jurnal selanjutnya itu berjudul Power Quality Phenomena Standard and Proposed Metric for DC Grid. Jadi tujuan dari penelitian ini pertama itu mengidentifikasi fenomena kualitas daya pada jaringan DC, mengevaluasi standar internasional terkait power quality, serta mengusulkan metrik baru yang dapat digunakan untuk pengukuran dan penilaian kualitas daya pada sistem distribusi DC modern. Ini subjek penelitian ini sistem jaringan DC grid yang digunakan dalam aplikasi industri, energi terbarukan, dan microgrid, dan transportasi listrik. Jadi asesmen datanya berasal dari jaringan DC meliputi voltage ripple, shock, swell, transient, harmonik, dan interharmonik. Dihubungkan dengan standar IC dan IEEE serta parameter kelistrikan terkait. Jadi metode yang mereka lakukan yaitu berupa kajian analitis dan komparatif terhadap referensi ilmiah mengenai fenomena kualitas daya pada jaringan DC dan analisis kompatibilitas standar yang diterapkan. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa jaringan DC memiliki karakter fenomena kualitas daya yang lebih kompleks dibanding jaringan AC, terutama terkait ripple, transient, high frekuensi, harmonik, dan fluktuasi tegangan. Ini standar kualitas daya yang berlaku saat ini belum sepenuhnya relevan dengan jaringan DC. Untuk kekuatan penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai fenomena kualitas daya pada jaringan DC dan menawarkan usulan metrik teknis untuk mendukung pengembangan standar kualitas daya di masa depan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini
Fenomena kualitas daya pada jaringan DC merupakan metrik evaluasi yang berbeda dengan sistem AC. Usulan metrik yang diberikan penelitian ini dapat menjadi landasan pengembangan standar internasional baru untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan pemantauan power quality pada sistem jaringan DC. Untuk jurnal selanjutnya yang ke-9 berjudul Power Quality Phenomena in Electric Railway Power Supply System and Exhaustive Framework and Classification. Jadi jurnal ini tujuan penelitiannya itu mengembangkan kerangka klasifikasi fenomena kualitas daya secara sistematis pada sistem suplai tenaga listrik kereta listrik berbasis Electric Railway Power Supply System atau ERPS. Subjeknya ini kendaraan listrik, transportasi kereta listrik. Jadi asesmen datanya berasal dari meliputi variasi tegangan, harmonik, fluktuasi frekuensi, DC bias, arsing, dan resonansi. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harmonik, osilasi tegangan, imbalance, dan flicker merupakan gangguan dominan pada ERPS, dipicu terutama oleh load switching, rectifier traction, and regenerative braking. Framework klasifikasi fenomena kualitas daya berhasil memetakan hubungan fenomena, penyebab, dan mitigasi. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu framework penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan, pengendalian, dan mitigasi kualitas daya pada sistem transportasi listrik. Untuk jurnal terakhir yang ke-10 berjudul Real Time Power Quality Phenomenon for Various Distribution Feeder. Jadi jurnal ini tujuan penelitiannya itu menganalisis fenomena kualitas daya secara real time pada beberapa distribution feeder untuk mengetahui tingkat gangguan yang muncul pada kondisi beban berbeda. Jadi subjek penelitiannya distribution feeder pada sistem tenaga listrik serta asesmen datanya itu data pengukuran beban, tegangan RMS, transient switching, harmonik, dan faktor daya pada 5 feeder berbeda. Jadi metode penelitian yang mereka lakukan, penelitian ini real time menggunakan PQ analyzer dan dengan analisis time frekuensi dan perbandingan performa antar feeder. Hasil yang mereka dapat, feeder industri menghasilkan harmonik tertinggi, sedangkan feeder domestik mengalami sak dan swell signifikan pada jam puncak. Transient switching dominan terjadi pada feeder yang mengandung motor berkapasitas besar. Jadi kesimpulannya, perbedaan jenis beban pada feeder menghasilkan fenomena kualitas daya yang berbeda. Oleh karena itu, strategi mitigasi harus diterapkan berdasarkan karakteristik dari feeder itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.